Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairiyah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 3.2, yaitu dengan judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya Sekolah. Aset utama dari SMA Negeri 1 Pengasih ini pemetaannya berdasarkan 7 aset utama, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, kemudian yang keempat modal lingkungan alam, kemudian yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Berikut kita sampaikan aset-aset dari SMA Negeri 1 Pengasih. Namun demikian, dalam aksi nyata ini saya akan menyampaikan hanya 4 modal utama dari SMA Negeri 1 Pengasih, yaitu yang pertama aset manusia. Aset manusia ini terdiri atas yang pertama pendidik. Untuk pendidik di SMA Negeri 1 Pengasih, ini sudah sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kemudian jumlah pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Pengasih ada 49 orang. Yang kedua, tenaga kependidikan. Untuk tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Pengasih juga sudah sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. Dengan jumlah tenaga kependidikan ada 18 orang. Aset yang ketiga dari modal manusia adalah siswa. Untuk siswa di SMA Negeri 1 Pengasih berjumlah pada tahun pelajaran 2020-2021, jumlah siswa terdiri atas 7 siswa yang terdiri atas kelas 10 berjumlah 216 siswa, kemudian kelas 11 berjumlah 216 siswa, dan kelas 12 berjumlah 215 siswa. Untuk selanjutnya adalah orang tua. Orang tua atau wali murid di SMA Negeri Pengasih sejumlah siswa yang ada di SMA Negeri Pengasih yang tergabung dalam paguyuban orang tua atau komite. Berikut gambar dari tenaga pendidik dan pendidik di SMA Negeri 1 Pengasih. Kemudian ini siswa di SMA Negeri Pengasih, ini diambil sebelum pandemi. Kemudian kegiatan dengan orang tua, pertemuan dengan orang tua ini diambil pada saat kegiatan penerimaan rapot. Untuk yang kedua, asetnya adalah modal fisik. Untuk modal fisik di SMA Negeri Pengasih ada banyak ya. Namun demikian, saya akan menyampaikan 3 aset fisik yang ada di SMA 1 Pengasih. Yang pertama adalah laboratorium komputer, yaitu jumlah komputer yang ada di lab komputer cukup mencukupi untuk kebutuhan siswa dalam mendukung pembelajaran, yaitu kurang lebih ada 105 unit yang semuanya sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya yang kedua adalah perpustakaan. Untuk perpustakaan ini juga jumlah atau yang mencukupi untuk kebutuhan siswa dalam mendukung pembelajaran. Kemudian di perpustakaan ini juga ada beberapa komputer ditempatkan di sana yang sudah terkoneksi juga di internet dalam upaya untuk sebagai fasilitas tempat di perpustakaan. Kemudian yang ketiga ada lapangan olahraga. Untuk lapangan olahraga ini di SMA Negeri 1 Pengasih ada di depan dan di belakang sekolah, serta ada gor mini yang juga siap untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa dalam olah fisik. Berikut gambar-gambar dari modal fisik SMA Negeri 1 Pengasih.
mulai dari halaman tengah, kemudian halaman tengah yang sedang digunakan untuk kegiatan olahraga Bapak Ibu Guru, halaman samping selatan ini ada sebuah taman untuk yang siap juga untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian di sebelah barat lab komputer ini juga ada taman. Apabila nanti siswa ingin menggunakan untuk pembelajaran juga bisa di sana. Kemudian dua gambar ini adalah ruang perpustakaan. Kemudian yang sebelah ini adalah ruang lab komputer. Dan ini juga ada taman di sebelah selatan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah aset atau modal lingkungan alam. Modal lingkungan di SMA Negeri Pengasih ini saya bagi tiga. Yang pertama adalah taman. Taman di SMA Negeri 1 Pengasih ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran siswa. Nah, bisa digunakan untuk outdoor learning. Kemudian kebun. Kebun juga dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai sarana pembelajaran, misalnya untuk praktek budidaya tanaman lidah buaya pada mata pelajaran PKWU misalnya. Kemudian udara bersih. Ini terlihat dari banyaknya pohon dan lingkungan yang bersih yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman dan fokus ke mata pelajaran. Berikut gambar-gambar lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mendukung proses pembelajaran. Di antaranya ada ini halaman belakang yang bisa digunakan untuk praktek pembelajaran, misalnya untuk budidaya tanaman lidah buaya, kemudian taman-taman untuk pembelajaran yang lain, outdoor learning misalnya. Kemudian ada hall yang juga bisa digunakan untuk pembelajaran dan sebagian besar di lingkungan SMA Negeri 1 Pengasih ini sudah terkoneksi dengan internet menggunakan jaringan Wi-Fi. Kemudian yang keempat adalah aset finansial. Dari SMA Negeri 1 Pengasih ini aset finansialnya terdiri atas APBN, kemudian ada POS, kemudian juga ada marketing lidah buaya, meskipun dalam hal ini baru sebatas rintisan. Jadi belum ada input untuk masukan sebagai modal finansial. Lidah buaya ini dikelola sendiri dari mulai pembibitan, penanaman, pengolahan, dan penjualan. Berikut gambar penanaman atau proses pengelolaan lidah buaya yang diawali dengan persiapan lahan, kemudian persiapan bibitan bibit lidah buaya ini sudah siap untuk ditanam di lahan yang siap digunakan. Kemudian ini adalah proses penanaman dan perawatannya juga di sini. Kemudian ketika ini lidah buaya yang sudah siap untuk dipanen, lidah buaya yang siap untuk dipanen ini kurang lebih jika daun lidah buayanya ini kurang lebih setengah kilo. Kemudian proses pengupasan dari lidah buaya ini, dan jika sudah proses pengupasannya selesai, maka selanjutnya adalah proses pencucian. Nah, proses pencucian ini menggunakan cukup sederhana sekali, menggunakan garam dan air untuk menghilangkan lendir yang ada pada lidah buaya. Jika dinyatakan bersih apabila lidah buaya ini, dagingnya lidah buaya ini sudah tidak ada lendirnya. Selanjutnya proses pemasakan, itu
lidah buaya dimasak dengan api kecil, atau boleh juga sama seperti proses memasak yang lainnya. Pada saat proses memasak ini bisa kita tambahi dengan gula atau sedikit garam boleh. Kemudian pada saat selesai memasak, lidah buaya ini bisa kita tambahi, kita beri sirup ya, sejenis sirup untuk menambah aroma atau rasa dari lidah buaya itu, yang sirup ini sesuai dengan selera kita masing-masing. Selanjutnya boleh juga ditambah es batu supaya lebih segar. Dan pada akhirnya dari proses lidah buaya ini adalah pengemasan. Nah, untuk lidah buaya yang kita beri sirup maupun es batu ini tidak bisa bertahan sampai berhari-hari ya. Artinya proses ini setelah selesai kemudian langsung diminum. Namun juga ada yang jika kita menginginkan dikemas atau biar bertahan beberapa hari, maka prosesnya bisa menggunakan yang lebih ini ya, lidah buaya ini kita kemas, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, atau bisa juga olahan-olahan lidah buaya ini dalam bentuk keripik atau yang lainnya. Namun yang saya berikan contoh di sini adalah proses pengolahan lidah buaya yang kita gunakan, kita beri nama cendol nata de alo, begitu. Kemudian hasil kegiatan dari siswa ini, beberapa kegiatan dari mereka dalam pemanfaatan limbah sampah. Di sini ada botol aqua yang bisa digunakan untuk sebagai vas bunga, tempat lilin. Kemudian di sini juga ada keterlibatan siswa dalam kegiatan ini, merupakan kegiatan siswa yang tergabung dalam program Sekolah Siaga Kependudukan, yang kegiatan ini dilaksanakan bagi siswa dalam membantu masyarakat di kegiatan Posyandu. Demikian tadi identifikasi dan pemetaan aset atau sumber daya yang ada di SMA Negeri 1 Pengasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.